Para pengunjuk rasa turun ke jalan di Kota Lima pada hari Rabu waktu setempat untuk penutupan Kongres Peru. Demonstrasi terjadi sehari setelah Presiden Castillo mencabut jam malam. Jam malam diberlakukan di ibu kota negara untuk memadamkan protes ricuh yang menentang kenaikan harga bahan bakar dan makanan. Selama protes, bentrokan pecah, menewaskan 5 orang dan mengakibatkan 12 petugas polisi terluka. El día de mañana hay una gran movilización, hay una gran convocatoria y nos vamos a sumar porque las calles están para protestar, no están para hacer actos vandálicos. Keputusan Presiden untuk mencabut jam malam dilakukan setelah lebih dari 1.000 orang memprotes perintah tinggal di rumah di tengah pertemuan dengan para pemimpin Kongres. Lo que implica pues que en estas movilizaciones hay personas infiltradas que quieren crear el caos, que como dicen en los informes respectivos, lo que quieren es, por supuesto, generar desestabilización para obligar al presidente de la República a renunciar o que se vuelva a presentar otra cuestión de vacancia. Sejak awal pekan lalu, serangkaian demonstrasi digelar oleh pengemudi truk dan pengangkut atas kenaikan harga bahan bakar, makanan, dan pupuk. Kota Severodonetsk di Ukraina Timur dibombardir oleh pasukan Rusia selama berminggu-minggu. Orang-orang berlindung di ruang bawah tanah untuk menghindari pertempuran. Polisi pada hari Rabu waktu setempat menggeledah sekolah dan bangunan lain untuk mengevakuasi orang yang butuh perlindungan. Beberapa orang memilih bertahan. Sementara sebagian lainnya dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Pihak berwenang Ukraina mendesak orang-orang yang tinggal di Donbas untuk mengungsi sekarang menjelang serangan Rusia yang akan datang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa Moskow sekarang mengumpulkan bala bantuan dan mencoba untuk mendorong lebih dalam ke timur Ukraina. Pemirsa, polisi tetapkan satu lagi tersangka kasus investasi bodong binary option, yaitu admin akun Indra Kents, Wiki Mandara Nurhalim. Sementara itu, polisi memeriksa komedian Marcel Widianto yang menghabiskan 1,5 juta rupiah demi mendapatkan file asusila Dea OnlyFans. Informasinya kami hadirkan dalam Prime Highlight. Satu persatu dalang di balik kasus penipuan investasi bodong binary option melalui platform Binomo ditangkap polisi. Terkini, polisi menangkap dan menetapkan tersangka Wiki Mandara Nurhalim. Wiki adalah admin akun Indra Kents yang ditangkap di rumahnya di kawasan Tangerang, Banten. Selain Wiki, polisi telah menetapkan manajer development Binomo Brian Edgar Nababan, pakar trading Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich, dan Indra Kents. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti dan uang tunai senilai 1,9 miliar rupiah. Total kerugian korban investasi bodong binary option mencapai 44 miliar rupiah. Komedian Marcel Widianto diperiksa polisi terkait kasus pembelian konten asusila Dea senilai 1,5 juta rupiah. Marcel tiba di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kamis pagi. Setelah diperiksa selama 4 jam, Marcel meminta maaf dan mengaku salah atas perbuatannya. Ia mengaku membeli konten Dea untuk konsumsi pribadi dan tidak menyebarluaskannya. Marcel membeli konten Dea melalui Google Drive yang berisi 76 foto dan video asusila. Intinya pengen membantu sebenarnya teman-teman. Karena gue pengen membantu, akhirnya gue memberikan uang langsung kepada dia. Kenapa tidak melalui OnlyFans? Karena mungkin pemikiran gue adalah ketika gue ngasih ke OnlyFans, nanti antar ada yang namanya potongan harga, potongan uang, mungkin ada fee dari OnlyFans-nya. Jadi akhirnya gue kasih dia langsung untuk membantu, karena memang sejujurnya gue adalah berasal dari orang yang susah gitu. Gue tahu banget ketika ada wanita yang akhirnya menjalankan hal seperti itu, otomatis pasti ekonomi masalahnya. Jadi apa yang bisa gue bantu ya udah ekonomi. Dan kalau misalkan lu tanya kenapa akhirnya lu beli, ya udah, ya karena memang kan gue penasaran juga. Akhirnya gue tukar konten, kalau gue ngasih uang doang takutnya ntar dia tersinggung, akhirnya udah tukar konten. Kabar Marcel diperiksa membuat rekan-rekan dan fans Marcel kompak memberi dukungan.
Melalui akun sosial media miliknya, Marcel membagikan unggahan dukungan dari teman sesama komedian, di antaranya dari Bintang Emon dan Kiki Saputri. Usai menyentil kasus minyak goreng yang belum juga selesai selama 4 bulan, Presiden Joko Widodo membagikan bantuan langsung tunai minyak goreng kepada pedagang di Pasar Jambi. Sementara publik masih bertanya-tanya, siapakah mafia minyak goreng yang diselidiki Kejaksaan Agung. Empat bulan berlalu, problematika minyak goreng masih berlangsung. Berbagai kebijakan diterapkan, mulai dari subsidi hingga dinaikannya harga minyak goreng, namun belum juga mempan. Kini pemerintah mengeluarkan jurus baru untuk atasi krisis minyak goreng dengan sistem bantuan langsung tunai. Sejumlah pedagang di Pasar Angso 2 Jambi senang karena mendapat BLT minyak goreng langsung dari Presiden Joko Widodo. BLT yang diberikan Jokowi sebesar Rp300.000 untuk mensubsidi pedagang di tengah tingginya harga minyak goreng di pasaran. Jokowi pun telah memerintahkan jajarannya agar BLT bisa selesai disalurkan ke seluruh Indonesia sebelum Lebaran. Dalam rangka memberikan BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 yang kita harapkan ini bisa meringankan, subsidi masyarakat, utamanya para pedagang kaki lima yang berjualan gorengan. Sementara Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI datangi gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk menyerahkan bukti dan data pendukung dugaan monopoli serta kartel crude palm oil atau CPO. MAKI menyebut 9 perusahaan besar mempunyai pengaruh dalam menentukan harga minyak goreng. Dugaan monopoli ini adalah sebenarnya dalam konteks yang ini karena perusahaan besar menjual CPO ke luar negeri, tapi kemudian istilahnya tidak membayar pajak pertambahan nilai. Ini sebenarnya bukan ranah KPPU, ini hanya menunjukkan saya menyerahkan 9 perusahaan besar yang itu diduga kalau KPPU ya ranahnya terafiliasi dengan kebun sawit. Di tengah polemik minyak goreng, Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Meskipun tidak disertai penetapan tersangka, Kejaksaan telah menaikkan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng ke tahap penyidikan. Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Menanggapi adanya temuan Kejaksaan terkait kasus mafia minyak goreng, Kementerian Perdagangan menjelaskan pihaknya masih fokus pada ketersediaan minyak goreng. Kami sangat mengapresiasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam mengungkap mafia yang memang sudah kami rasakan sejak dijalankannya kebijakan dan ternyata yang kami dihadapkan pada isu kelangkaan. Meskipun sempat mengaku sudah mengantongi sejumlah target nama yang akan diungkap, namun belum juga terungkap. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berdalih sudah menyerahkan nama-nama tersebut ke polisi. Usai jeda kami akan ajak Anda menikmati lezatnya hidangan sei ayam khas Nusa Tenggara Timur. Tetaplah bersama kami.